A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Pada malam hari ini, tepatnya ini malam Senin atau malam Selasa, tanggal berapa ini ya? Yang jelas malam ini adalah jam 1 malam lewat. Pada kesempatan ini saya akan memulai pengajian yang pertama dari kitab Tafsirul Ahlam, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu tafsir mimpi atau tafsir mimpi, menafsirkan mimpi, yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Sirin. Ini adalah generasi pertama zaman Rasulullah. Muhammad Ibnu Sirin ini adalah anaknya dari budaknya dari Umar bin Khattab kalau tidak salah. Kemudian dia menjadi ulama besar dan mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa dalam hal menafsirkan mimpi atau mentakwilkan mimpi. Dari saat itu, dari sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat Rasulullah sampai hingga kini, konon kabarnya tidak ada yang bisa menandingi dari tafsir mimpinya Ibnu Sirin ini, dari tingkat kebenarannya ya. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit Maktabah As-Safa, Kairo, Mesir. Kemudian ini kitab yang saya pegang ini adalah kitab terjemahan, udah dalam bahasa Indonesia. Karena saya bukan dari pondok, jadi tidak bisa baca kitab gundul, makanya saya mencari terjemahannya. Yang diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Syihabuddin MA dan Asep Sofyan SPD. Yang diterbitkan oleh Gema Insani, Depok, Jawa Barat. Oke, untuk memulai dari kajian kita pada malam hari ini, untuk yang pertama kali saya akan memulai dari bab ke-11, yaitu takwil mimpi tentang masjid, mihrab, menara, dan majelis zikir. Kemudian yang lebih saya fokuskan adalah tafsir mimpi tentang masjid, karena tadi malam saya habis sholat malam, sebagaimana yang video barusan saya upload di akun YouTube saya yang bernama Alam Arwah. Saya tadi malam mimpi, tapi saya baru sadar pagi sebentar, habis itu lupa lagi. Kemudian habis sholat isya, habis sholat pada isya, saya udah selesai pada isya, habis itu mau beranjak dari tempat sholat saya, dari mihrab di rumah mak saya, lebih khususnya dari sajadah saya tiba-tiba teringat bahwa tadi malam saya mimpi, yaitu mimpi tentang saya berjumpa sama orang tua angkat saya waktu saya masih kecil, waktu SMP, jumpa di rumahnya. Kemudian di belakang rumah sebelah kanan ada masjid. Masya Allah, nanti tentang mimpi itu bisa bisa dilihat di akun YouTube di konten sebelum ini. Itu tentang rumah, kemudian ada sungai, rumah tepi sungai dan masjid. Berarti ada sungai, rumah dan masjid. Kemudian saya nampak bapak angkat saya itu bukan seperti dia, tapi itu dia mimpi. Dia nampak tua, rambutnya putih. Kemudian tidak ngomong, cuman memandang serius ke saya, memandang senyum. Kemudian kalau istrinya masih, dalam mimpi saya istrinya itu masih seperti 10 tahun lalu. Masih muda, cantik gitu kan. Yang berubah cuma bapak itu. Kemudian saya berusaha mencari tahu di kitab ini. Kemudian dalam kitab ini saya dapat masjid, rumah, dan sungai. Cuman kalau kita uraikan sekaligus itu sangat panjang. Jadi pada malam hari ini saya membatasi tentang tafsir mimpi masjid menurut Muhammad Ibnu Sirin.
yaitu pada bab 11 halaman 44. Kita buka halaman 44. Kita tidak usah banyak mukadimah, langsung aja kita baca, aja ya. Saya tidak nambah, tidak mengurangi. Kalau ada saya bisa menjelaskan, saya jelaskan. Kalau tidak bisa, tidak perlu dijelaskan. Karena saya ingin mengaji apa adanya. Bab 12, bab 11 tadi ya. Kitab Ibnu Sirin, halaman 44, bab 11, takwil mimpi tentang masjid, mihrab, menara, dan masjid zikir. Pada malam hari ini saya akan ambil takwil mimpi tentang masjid. Dikatakan dalam kitab ini, dalam terjemahan, Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa jika bermimpi melihat masjid yang kokoh dan ramai, maka masjid itu ditakwilkan dengan seorang ulama yang diikuti oleh orang banyak, karena dia orang saleh, baik, dan banyak berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya di dalam surat Al-Hajj ayat 40, yaitu di dalamnya banyak disebut nama Allah, kata Ibnu Sirin. Kemudian Ibnu Sirin lebih menjelaskan lagi, katanya, jika bermimpi melihat masjid runtuh, maka di sana, di tempat sekitar masjid itu, kalau kita mengetahui dalam mimpi itu masjid itu di mana berada, maka akan meninggal seorang pemimpin agama, ulama, ustadz, atau dan sebagainya. Jika bermimpi mendirikan masjid, dia akan menyambungkan tali silaturahmi dan menyatukan manusia dalam kebaikan. Artinya orang yang mimpi itu, maka orang yang bermimpi itu akan menyambungkan tali silaturahmi, tali silaturahim, dan menyatukan manusia dalam kebaikan. Itu bagi pemimpinya. Kemudian mimpi membangun masjid menunjukkan kemenangan atas musuh, karena Allah berfirman, mimpi membangun masjid menunjukkan kemenangan. Jadi kalau kita mimpi kita membangun masjid, itu menunjukkan kita akan menang. Mungkin kita lagi ada masalah dengan orang, kita akan menang. Pokoknya kita lagi ada perkara di pengadilan, kita akan menang, dan lain sebagainya. Pokoknya artinya kemenangan atas musuh kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ini ya. Di sini cuma disebutkan surat Al-Kahf ayat 21 yang artinya, orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Sirin. Kemudian dilanjutkan, jika bermimpi melihat seseorang yang tidak dikenal menjadi imam di masjid, dan imam masjid itu sedang sakit. Jadi kalau kita mimpi, dalam mimpi itu kita tidak kenal, dia menjadi imam orang yang tidak kenal itu dalam masjid, dan imam itu lagi sakit, maka artinya ini bahaya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sama kita, yaitu maka artinya imam masjid itu akan meninggal dunia. Itu artinya. Kemudian dilanjutkan, jika bermimpi seolah-olah masjid berubah menjadi WC atau tempat buang air besar atau tempat buang kotoran manusia, hajat manusia, hal itu menunjukkan bahwa seseorang yang tidak dikenal akan melakukan aneka perbuatan fasik, perbuatan mungkar, yaitu perbuatan yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya atau sunnah Nabi. Jika bermimpi seolah-olah rumahnya berubah menjadi masjid, ini sebaliknya. Jika kita bermimpi rumah kita tiba-tiba berubah menjadi masjid, maka artinya orang si pemimpi itu atau orang yang ada dalam mimpi itu yang punya rumah akan meraih kemuliaan dan menjadi orang yang mengajak manusia dari kebatilan kepada kebenaran. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar.
orang yang menyeru amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita mimpi rumah kita tiba-tiba berubah jadi masjid, berarti kita akan menjadi kiai atau ustadz atau dan sebagainya. Artinya orang yang menyeru dalam kebaikan dalam agama. Kemudian jika bermimpi seolah-olah memasuki masjid bersama suatu kaum, lalu mereka menggali kubur untuknya, maka ini artinya dia akan menikah. Subhanallah. Mimpinya ngeri tapi artinya manis. Jika bermimpi seolah-olah memasuki masjid, kita bermimpi memasuki masjid bersama suatu kaum, bersama segerombolan orang atau sekelompok orang atau bersama jamaah, lalu mereka kaum itu atau jemaah itu menggali kubur untuk kita. Jadi kita masuk masjid dengan jemaah beberapa orang, namanya jemaah. Kemudian jemaah itu tiba-tiba menggali kubur dalam masjid itu untuk kita. Itu mimpinya ngeri kan, tapi di sini ditakwilkan oleh Ibnu Sirin sebagai takwil yang manis, sebagai mimpi yang bagus, yaitu artinya kita mau menikah jika kita masih belum menikah. Tapi kalau kita udah menikah berarti apa kita mau menikah lagi? Mau poligami. Kalau perempuan bagaimana nih? Jadi ini harus ada penjelasan lagi nih. Kalau yang bermimpi ternyata orang perempuannya udah menikah, apa dia mau menikah lagi? Di sini tidak ada penjelasan selanjutnya. Saya tidak menambah, tidak mengurang. Saya cuma membaca aja, kemudian saya akan menjelaskan biar lebih jelas, tapi tidak lari dari teksnya. Kemudian saya lanjutkan, jika bermimpi seolah-olah sholat di mihrab masjid, kita sholat di mihrab masjid, tempat imam sholat, hal itu merupakan suatu berita gembira, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 39, kata Ibnu Sirin, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Begini alasan atau argumen dari Ibnu Sirin. Jadi Ibnu Sirin menakwilkan atau mengartikan mimpi kita sholat di mihrab ini, yaitu berdasarkan surat Ali Imran ayat 39 ini, yaitu kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Makanya Ibnu Sirin mengartikan kalau kita bermimpi sholat di mihrab masjid, hal itu merupakan berita gembira karena kita akan dipanggil malaikat. Dan kita tahu malaikat adalah utusan Allah. Artinya mungkin kita ini akan menuju kebaikan, akan mendapat banyak kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin akan mendapat keberuntungan atau akan bertambah keimanan kita, semakin bertakwa, semakin soleh, semakin taat, kehidupan semakin bahagia. Namanya kebaikan itu luas. Jadi di sini kalau kita bermimpi seolah-olah kita sholat di mihrab masjid, maka berarti kita akan mendapat kabar gembira atau kebaikan. Jadi berita-berita yang gembira. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Sirin, jika kita bermimpi seperti itu tadi, yang bermimpi adalah orang perempuan mimpi sholat di mihrab masjid, maka perempuan yang mimpi itu atau orang yang dalam mimpi kita itu bukan kita, orang yang sholat di mihrab masjid itu, seandainya itu perempuan, maka orang perempuan itu atau kita sendiri yang mimpi sholat di mihrab masjid, maka akan melahirkan anak laki-laki. Jadi kalau orang perempuan mimpi sholat di mihrab masjid, itu artinya dia mau mendapatkan anak laki-laki. Kalau dia belum hamil maka akan hamil dan akan nanti melahirkan anak laki-laki. Kalau dia lagi mengandung atau lagi hamil, maka anak dalam kandungan dia itu adalah berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kata Ibnu Sirin masih tentang sholat di mihrab masjid. Jika bermimpi sholat di mihrab masjid bukan pada waktu yang semestinya, artinya kita sholat maghrib bukan waktunya maghrib, kita sholat asar bukan waktunya asar, mungkin terlambat gitu kan, artinya kita sholat qodok lah mungkin ini ya, kita mungkin sholat subuh tapi kita lakukan
pas waktu duha atau pagi hari karena kita tertidur sampai waktu duha. Maksudnya begini nih, sholat tidak pada waktunya. Dikatakan Ibnu Sirin, jika bermimpi sholat di mihrab masjid, tetapi bukan pada waktu yang semestinya, hal ini menunjukkan bahwa kebaikan akan diraih oleh anak cucunya sepeninggal dia. Jadi, banyak kebaikan yang akan diperoleh oleh anak cucu dan cicit keturunannya setelah orang yang mimpi itu meninggal nanti. Artinya anak keturunannya itu nanti akan mendapat kabar gembira kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti mimpi dari sholat di mihrab masjid tapi tidak pada waktunya atau terlambat. Artinya kebaikan itu terlambat datang ke dia tapi diberikan kepada generasi penerusnya begitu. Jika bermimpi kencing di mihrab masjid cuman setetes, 2 tetes atau 3 tetes, maka artinya hal demikian ini menurut Ibnu Sirin, setiap tetesan kencing atau air kencing kita yang ada di atau yang terjatuh di mihrab masjid tersebut ditafsirkan atau ditakwilkan sebagai anak cerdas dan tampan yang terlahir dari dirinya. Masya Allah, ini mimpinya kurang ajar, tapi rupanya artinya penuh kabar gembira, yaitu jika kita bermimpi kencing di mihrab masjid. Mihrab masjid itu tempat imam sholat itu, tapi kencingnya itu cuman bertetes-tetes, setetes sampai 3 tetes. Itu artinya kita akan mendapatkan anak yang pintar dan ganteng atau tampan. Kalau perempuan, anak yang cantik, yang terlahir dari orang yang mimpi tersebut. Karena kata Ibnu Sirin, pada dasarnya mihrab itu ditakwilkan dengan imam atau pemimpin. Jadi ini anak cerdas ini mungkin nanti akan menjadi pemimpin gitu maksudnya kan. Pemimpin yang cerdas dan tampan mungkin begitu. Karena mihrab itu kata Ibnu Sirin ditakwilkan dengan imam atau pemimpin. Selanjutnya diceritakan bahwa kata Ibnu Sirin diceritakan bahwa seseorang bermimpi kencing di mihrab. Masih tentang kencing di mihrab, kata Ibnu Sirin, ada orang menanyakan maknanya kepada penakwil. Penakwil menjawab, kamu akan punya anak yang akan menjadi pemimpin yang dipatuhi halayak. Jadi ini kata Ibnu Sirin, sekitar dia itu pernah ada orang bertanya tentang mimpi kencing di mihrab masjid. Maka kata Ibnu Sirin menjawabnya ke orang itu, dijawabnya, kamu akan punya anak yang akan menjadi pemimpin yang dipatuhi halayak. Jadi pemimpin itu dipatuhi oleh umatnya atau oleh kaumnya atau oleh rakyatnya. Demikianlah kawan mimpi tentang masjid. Kemudian yang di bawahnya itu udah mimpi tentang menara masjid. Jadi ini kalau menara masjid ini kayak mana ini? Apa kita lanjutkan atau kayak mana? Coba saya apa dulu ya. Demikianlah kawan, saya simpulkan bahwa pengajian ini tidak perlu panjang-panjang. Saya akan mengkaji kitab ini, yaitu dari per poin-poin. Ini kan banyak ini tentang masjid, mihrab, menara, dan zikir. Ini akan saya baca satu-satu, biar nanti tidak panjang di YouTube-nya, biar orang nengoknya tidak bosan. Maka setelah ini nanti akan kita mengkaji tentang menara masjid, mimpi tentang menara masjid, kemudian mimpi tentang Baitul Maqdis, kemudian mimpi tentang zikir dan juru kisah. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi ilmu bermanfaat. Dan kemudian ini
seandainya ilmu ini tersampaikan kepada orang lain, mudah-mudahan menjadi amal baik saya semenjak saya masih hidup ini atau nanti setelah saya sudah tiada. Karena namanya ilmu itu adalah salah satu yang dibawa oleh orang jika sudah meninggal dunia. Jadi ilmu itu adalah ilmu dunia akhirat, ilmu agama. Alhamdulillah. Demikian kawan, tafsir mimpi tentang masjid dalam kitab Tafsirul Ahlam atau tafsir mimpi yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Sirin, penerbit Maktabah As-Safa Kairo, Mesir, yang diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Syahabuddin dan Asep Sofyan, SPD, dengan penerbit Gema Insani, Depok, Jawa Barat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.